Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampaikan kepada Allah sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita mulai dengan baca doa. Tolong siapkan teman. Setelah mulai dengan doa tadi, pada hari ini masih berkait Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, hari ini kita lanjutkan ibadah pada hari ini ibadah waktu. Ridwan, Imam Mahdi, Rumi, juga Ilham, Rizky Setiawan, juga Syafiq, Imam, Islasma, bila ada masalahnya. Ada yang tahu nggak tentang kurban? Apa itu tentang kurban? Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu tentang kurban? Apa itu tentang kurban? Kemudian ada yang tahu? Bilang? Tapi ya. Jadi tes terlebih dahulu ya. Jawabnya. Jawab. Waktu 5 menit. Jadi kita semua belajar tentang kurban itu tujuannya adalah yang pertama melalui kegiatan pembelajaran siswa mampu meyakini tentang kurban sesuai dengan syariat Islam, itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui kegiatan siswa mampu berperilaku peduli terhadap sesama sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya dengan mengamati materi, siswa mampu mendeskripsikan pengertian kurban dengan benar. Kemudian yang keempat, dengan mengamati materi, siswa mampu menunjukkan dasar hukum kurban dengan benar. Dengan mengamati materi, siswa mampu menjelaskan tentang ketentuan kurban dengan benar. Kemudian dengan mengamati materi, siswa mampu menjelaskan hikmah pelaksanaan kurban dengan benar. Selanjutnya yang ketujuh, memperhatikan ke depan.
orang kaya yang makan tempat semua, kemudian ini orang miskin yang berupaya hidup, yang belum hidup dengan kaya. Nanti gambar ini nanti orang yang masih muslim nanti ada 5 menit semua ya. Nanti gambarnya ini kehidupan orang yang mewah, orang yang kaya yang makan ya. Yang makan di tempat yang mewah, itu gayanya karena dia memiliki gayanya yang mampu untuk makan tempat yang mewah. Ini adalah kehidupan orang yang miskin yang sulit untuk mencari makan ya. Kadang-kadang mencari itu ada yang makan, ada yang tidak ada. Nah, orang bedanya antara orang miskin dan orang kaya. Jadi gambar itu ada nggak? Ada pertanyaan nggak? Kehidupan ini gambarnya perbedaan antara orang kaya, apapun yang dia butuhkan dia akan bisa mendapatkannya dengan uang yang dia miliki. Orang kaya, orang miskin seperti ini ya, membayarkan untuk makan dia sulit ya. Itu gambaran gambaran sekilas umum ya, umumnya hanya seperti itu ya. Ada juga dalam hadis Nabi yang menjelaskan orang yang betul dia berjuang sungguh-sungguh seperti orang tua Nabi yang berjalan di atas bukit ya, mengumpulkan kayu dengan usahanya. Dia dengan sungguh-sungguh dia yakin bahwasanya apapun yang ada di belakang data yang ada di muka bumi ini ada rezekinya, yang penting ada usaha. Ya, jangan sampai ini dan juga Nabi juga mengatakan tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Lebih baik dilakukan oleh Nabi itu mau betul dia itu berusaha berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang halal untuk dirinya, keluarganya dan anak-anaknya. Contohnya Nabi Daud ya, dia berusaha untuk menggunakan rezeki dengan tangannya ya. Kemudian Nabi Muhammad dengan berdagang menggunakan dirinya. Jadi di gambar itu ya, di gambar itu kita untuk satu masalah ya, bagaimana seharusnya dalam syariat Islam ya, semua ya. Bagaimana seharusnya dalam syariat Islam itu agar tidak terjadi gaya hidup yang kontradiktif antara orang kaya dengan orang miskin ya, sebagai manifestasi al-munanas. Jadi hal-hal seperti ini. Dalam kelompok, dan berkelompok, kita bagi menjadi 3 kelompok, kan? 3 kelompok ya. Kelompok pertama Ridwan, kedua Isdewan, kemudian Yoga, lanjut dengan Ilham. Kelompok 1, kelompok 2, Ilman, Romi, Iblas sama seharusnya dalam syariat Islam agar tidak terjadi gaya hidup seperti itu, gaya hidup yang kontradiktif jauh sekali antara orang kaya dan orang miskin sebagai manifestasi harmoni. Dasar hukum ketentuan pensyariatan hewan kurban yang pertama adalah kurban hukumnya sunat muakkad. Artinya sunat yang sangat dipentingkan oleh Nabi. Itu syaratnya adalah harus apa tadi? Syaratnya Islam balik berakal, mampu untuk berkorban dari kurban sebagai bentuk nazar. Jadi kalau korban biasa hukumnya sunat muakkad. Kalau sudah dinazarkan jadi wajib kita tunaikan.
Kemudian dasar hukumnya adalah surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Mari kita akan sama-sama. Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah dan berkorbanlah. Itulah dasar hukum pensyariatan tentang kurban. Kemudian selanjutnya, tentang ketentuan ya. Ketentuan penyembelihan hewan kurban. Apa saja yang ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyembelihan hewan kurban? Yang pertama, tentang banyak jenis dan persyaratan hewan kurban. Hewan kurban yang disembelih itu adalah hewan kurban yang baik, tumbuh, sehat, dan tidak cacat. Jadi kalau ada cacat, maka tidak boleh dikorbankan. Itu tentang jenis hewan yang dikorbankan. Kemudian selanjutnya adalah waktu dan tempat penyembelihannya. Waktunya sudah jelas ya, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah dan pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa saja harinya? 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu tentang waktunya. Dan selanjutnya sunah-sunah dalam penyembelihan hewan kurban disembelih sendiri. Kemudian tidak boleh pada saat kurban itu tidak boleh mencukur. Kemudian selanjutnya adalah potong, tidak boleh. Kemudian daging kurban harus dibagikan dan tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian tidak boleh mengambil upah. Kemudian selanjutnya adalah cara menyembelih hewan kurban. Hewan kurban itu harus dibaringkan. Kemudian kita juga menghadap kepada kiblat. Kemudian meletakkan kaki di atas kepala hewan dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau kita menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah, apa kata Allah? Hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Kalau tidak menyebut Bismillah menjadi haram. Jadinya Hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Itu tentang cara penyembelihan. Selanjutnya fungsi kurban. Fungsi kurban itu mengamalkan perintah Allah. Kemudian menjalin hubungan kasih sayang. Kemudian selanjutnya menghilangkan sifat tamak dan ikut meningkatkan gizi manusia. Itu merupakan tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku ya. Fungsinya adalah menumbuhkan, mengamalkan perintah Allah, menjalin hubungan kasih sayang. Jadi dari orang-orang kaya itu tumbuh rasa kasih sayangnya, maka dia itu hanya gemar untuk melakukan ibadah kurban walaupun itu hanya semampunya. Kemudian selanjutnya adalah hikmah ya. Hikmah pelaksanaan kurban. Apa saja hikmahnya? Yang pertama hikmahnya adalah merupakan salah satu bentuk takarrub kepada Allah, sehingga orang yang berkurban akan lebih bertakwa kepada Allah. Kita lihat contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, semakin dekat dia juga semakin ingin lebih dekat dengan Allah. Artinya apa? Dia itu mau kebiasaannya apa? Mau mengorbankan seluruh hartanya. Ada juga dalam sejarah mengatakan kurban Ibrahim itu berapa? 100 ekor unta ya. Lebih ya. Kemudian semua harta dikorbankan. Kemudian apalagi pernah ditanya ya tentang pengorbanan Nabi Ibrahim ini, jangankan harta. Kalau Allah mengasih benar akan saya korbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu karena mungkin saking cintanya kepada Allah, dia lewat
yang diawali dengan kebiasaannya itu berkorban atau korban, lalu dan tumbuh rasa cinta yang mendalam kepada Allah. Bahkan bahasanya apa? Langit apa? Gunung yang tinggi akan kudaki, lurah yang dalam akan ku seberangi demi yang dicintai. Cinta kepada Allah, cinta yang berasal dalam hati sanubari yang paling dalam. Kalau cinta seperti itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah hikmahnya, tanda syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dengan maunya kita berkorban. Kalau kita melihat ya bahwa begitu banyaknya nikmat yang dikasih oleh Allah akan terhitung bagi kita. Jadi nikmat Allah itu tidak hanya semata Allah kasih berupa uang, berupa hidayah, ya. Ada juga nikmat-nikmat yang lain, nikmat iman, nikmat kesehatan, selalu dicurahkan Allah untuk kita semua. Nikmat umur, ya. Nikmat waktu, ya. Banyak orang-orang di luar sana terbaring sakit, kita kan waktu bisa beraktivitas, bisa untuk belajar. Jadi kasih Allah itu suatu nikmat yang besar, ya. Kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepantasnya lah kita untuk mensyukurinya. Atau bahkan kalau kita sebut-sebut nikmat Allah itu sangat banyak, akan mampu kita hitung, ya. Maka caranya apa? Sebut-sebutlah Allah. Padanya Allah ma'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Menyebut Allah, zikir, ya. Kemudian bersyukur, berbagi dengan sesama, kemudian selalu menebarkan kebaikan, terutama bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitarnya. Kemudian hikmah selanjutnya adalah membantu sesama, saling mengasihi, saling menyantuni, dan saling memberi. Nah itu kita itu dalam Islam. Bahwasanya Islam itu adalah al-muslimun awliya ba'din. Ya, antara muslim yang satu dengan muslim lain adalah awliya pondok. Kesimpulannya, ya, karena seharusnya tentang Islam, tentang masalah kita bukan tadi, itu bagaimana seharusnya dalam syariat Islam agar tidak terjadi gaya hidup yang kontrarian antara orang kaya dengan orang miskin sebagai manifestasi agung dan khas. Saya dari kelompok satu akan membacakan pendapat dari kami. Pertama itu analisis terhadap orang kaya dan orang miskin. Orang kaya yang memiliki harta yang berlebih, maka dia wajib untuk berbagi sebagian hartanya. Dan bagi orang miskin agar dia untuk mencari si halal dan tidak. Soal yang tadi, Satu, ya, saya sudah jawabannya. satu berkorban, dua itu memang benar, tiga wajib berkorban. Satu yang soal yang kedua itu satu memberi bantuan bagi orang yang terkena bencana, dua memberi sebagian makanan yang benar, tiga agar dapat terjadi saling tolong menolong. Ada yang mau makan, kelompok yang kedua ada yang mau makan nggak? Atau membacakan hasil diskusinya sekarang? Nambahkan dan membacakan diskusinya, kemudian melengkapi penyampaian kelompok satu. Sekarang kelompok dua. Nah, kelompok dua. Romi, ada Romi? Berdiri ya. Saya dari kelompok kami, saya perwakilan dari kelompok kedua akan menyampaikan diskusi kami. Yang pertama yaitu ibadah yang menunjukkan sikap peduli terhadap sesama adalah menyantuni orang-orang miskin dan tentunya saja yaitu berkorban. Yang tadi, bacakan saja jawabannya. Tuh. Ini ada yang mengatakan
Bentar. akan dilanjutkan oleh Imam Majudi pada Imam Majudi kesempatan. Beri kan. Diskusi kita tentang ketentuan sesuai dengan syariat Islam. Jadi kita harus merujuk kepada dasar hukum Islam. Dasar hukum Islam ya, karena jelas ini adalah yang namanya manusia. Ini nama hukum itu bersaudara. Maka yang namanya kita sama muslim adalah bersaudara. Wajib bagi kita itu saling menolong sesama saudara kita. Walaupun kita kaya, kita wajib berbagi. Ada dalamnya hak saudara kita ya. Sering mungkin di luar sana yang menyampaikan tersebut. Kemudian yang tadi itu kalau kita selaku orang kaya memposisikan diri kita sebagai orang kaya harus mau membagi. Jadi sentuhan kita pada hari ini tentang kurban. Kepada yang dikurban secara bersama-sama. Kurban adalah apa tadi? Kurban adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua apa? Dasar hukum kurban adalah dalam Kautsar ayat 1 dan 2. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kenapa lagi? Hukumnya apa kurban? Sunnah ya. Ya langsung. Alhamdulillah materi kita selanjutnya kemarin tentang etika dan masalahnya. Jadi kita maaf dan sudah kita akhiri pada hari ini mengucapkan alhamdulillah.